Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi di pelajaran Akidah Akhlak, masih di bab 3. Kita akan membahas bagian B di halaman 41 tentang putus asa. Pengertian putus asa. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadi kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Sebenarnya penyebab utama seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara menyikapi persoalan tersebut. Misalnya ketika menginginkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, tapi nilainya ketika kalian mengerjakan PR atau tugas, tapi nilainya rendah, tidak sesuai dengan harapan, ternyata jawabannya salah, kemudian merasa putus asa. Itu salah satu contoh yang tidak baik. Meskipun nilai kita mungkin belum tinggi ya, sedangkan kita sudah merasa bekerja dengan maksimal, itu harusnya menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Atau misalnya di kelas kita merasa sudah paling rajin, sudah paling pintar, tiba-tiba ternyata di hasil perankingan ternyata kita tidak ranking 1, jangan putus asa. Sebab mungkin ada hal-hal yang membuat nilai kita tidak mencapai maksimal dan ranking 1. Selanjutnya, bentuk-bentuk bentuk putus asa. Putus asa yang dialami seseorang dapat tercermin dalam sikap sebagai berikut. A. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Misalnya tadi, ketika sudah tidak ranking kelas, dia malas belajar. Ngapain belajar? Aku sudah belajar baik, ternyata nilaiku hanya seperti itu. Aku sudah rajin, ternyata hanya seperti itu. Tidak boleh putus asa, harus tetap bersemangat. Mungkin belum rezeki kita, mungkin ada teman yang ternyata lebih baik dari kita. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang keempat, mudah terpancing emosinya sehingga sebentar-sebentar marah walaupun hanya dengan sebab yang kecil saja. Ketiga, larangan berputus asa. Dalam Quran surah Yusuf surat ayat 87 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Mau tidak kita disamakan dengan orang kafir? Tentu tidak, kan? Kenapa kita tidak boleh putus asa? Sebab kita punya Allah. Allah lah yang menentukan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus berprasangka baik. Misalnya kita tidak ranking 1, oh mungkin Allah ingin memberi saya pelajaran bahwa atau hikmah bahwa saya harus kuat dengan berbagai cobaan. Sebab nanti ketika dewasa, cobaan hidup akan lebih besar lagi. Maka ketika kita kecil diterpa banyak cobaan, itu bersyukurlah, berarti Allah mendidik kita untuk lebih kuat secara mental. Selanjutnya, yang keempat, dampak negatif putus asa. Karena putus asa termasuk akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk,
maka dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi yang sebenarnya dimiliki. Kemudian susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Jadi orang berputus asa itu rugi karena dia membuang-buang waktunya. Dia tidak lagi mengulangi, padahal mungkin ketika yang kedua kalinya dia melakukan, dia akan sukses. Kemudian yang ketiga, telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Misalnya orang yang bikin kue seperti ibu. Jadi ketika kita bikin kue, mungkin resep pertama gagal, resep kedua gagal, resep ketiga gagal. Kalau kita ingin terus mencoba, maka resep keempat, 5, 6 mungkin tidak gagal lagi, asalkan kita belajar dari pengalaman ketika membuat resep 1, 2, 3. Apa kesalahannya, apa kekurangannya. Kalau kita tidak belajar dari kegagalan 1, 2, 3 tadi, maka ketika di resep keempat akan tetap salah karena kita tidak mencari apa penyebab kegagalan resep 1, resep 2, resep 3. Tapi kalau kita mencari, kenapa ya resep 1 salah padahal saya merasa sudah ini. Kita lihat lagi, cari informasi bagaimana caranya supaya tidak gagal. Cari ilmu, tambahkan ilmu, buka internet, sampaikan ke orang bagaimana resepnya, bagaimana ininya, supaya bisa lebih baik. Jadi supaya tidak gagal lagi ketika mencoba yang berikutnya, maka kita harus belajar dari pengalaman. Ingat, ada pepatah mengatakan bahwa ilmu adalah guru, pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup kita. Iya, jika kita ingin mengambil ibroh bahwa ada sesuatu hikmah yang bisa kita peroleh dari kegagalan. Selanjutnya itu tadi tentang larangan berputus asa. Sekarang kita akan pindah ke gadab. Anak-anakku, apa tahu itu gadab? Tahu apa itu gadab? Ya, gadab adalah salah satu akhlak malzumah yang amat negatif akibatnya. Sebab baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dia punya dampak negatif. Nah, sekarang ibu tanya, apa itu pengertian gadab? Gadab adalah berasal dari bahasa Arab gadaban, gadiba, ya gadab, yang berarti merasa atau perasaan sangat tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan kurang baik, dan sebagainya. Rasa sangat tidak senang dan panas tersebut mungkin karena dihina, disakiti hatinya atau dirampas haknya. Akibatnya menimbulkan kekecewaan. Apabila kekecewaan cukup mendalam, akhirnya dilampiaskan dengan kemarahan. Itu yang dimaksud dengan gadab. Bentuk-bentuk kemarahan. Kemarahan seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk pandangan mata yang tajam dengan mata memerah dan jangan berkedip. B. Wajah cemberut dan mudah terpancing. C. Susah diajak berbicara baik-baik. D. Terkadang melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. E. Bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya. F. Mengancam terhadap orang yang menyebabkan kekecewaan. Larangan gadab. Gadab atau marah termasuk sikap yang kurang terpuji, sebagaimana hadis Nabi berikut ini. Sesungguhnya seorang laki-laki meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Sabdanya, la takdab, janganlah engkau marah. Lalu beliau mengulanginya beberapa kali dan sabdanya, la takdab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5651. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, la takdab walakal jannah. Anak-anakku pasti sudah hafal ini sebab waktu TK itu adalah hadis yang paling familiar. Kita masuk di dampak negatif marah. Ada 2 dampak negatifnya, yaitu bagi pelakunya sendiri dan bagi orang lain. Yang pertama, untuk bagi pelakunya tidak dapat berpikir secara tenang,
dalam menghadapi persoalan. Kemudian mudah terkena tekanan batin apabila hal itu sering terjadi. Kemudian 3, susah menerima kebenaran dan saran karena emosinya sedang memuncak. Kemudian yang bagi orang lain tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. 2, menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Ibu punya catatan khusus tentang marah, bahwa ketika orang menzolimi kita, mungkin mengambil hak kita atau membuli kita di zaman saat ini, membuli kita harus memperjuangkan diri kita. Mungkin bukan bahasa marah, tapi bahasa adalah bahwa orang yang memperjuangkan haknya adalah di sisi Allah adalah orang-orang yang dianggap pejuang. Kenapa kita tidak boleh membiarkan orang lain menzolimi diri kita tanpa ada perlawanan sedikit pun. Mungkin tidak perlawanan tidak dalam hal bentuk kasar, tapi dalam hal bagaimana supaya orang yang melakukan penganiayaan kepada kita itu punya efek jerah. Jadi kita tidak boleh membiarkan orang lain terus-menerus menzolimi kita. Kita harus ada bentuk perlawanan, mungkin tidak harus dalam keadaan memukul, misalnya tidak boleh dalam keadaan membawa preman atau kembali melakukan intimidasi verbal. Tapi kita perlu sebuah tindakan untuk mencegah kezoliman itu terus terjadi. Ya, mungkin dengan cara apalah yang bisa membuat efek jerah. Atau malah mengadukan ke pihak berwajib. Misalnya ada orang yang senantiasa untuk usia kalian mungkin ada yang memukulmu, mencuri barangmu. Tidak usah melakukan tindakan main hakim sendiri. Laporkan ke orang tua atau laporkan ke pihak berwajib. Misalnya ketika di sekolah pulpenmu hilang atau kamu diolokin. Jangan main hakim sendiri, jangan lampiaskan dengan cara marah. Tapi dengan marahmu itu dikontrol dengan melaporkan ke guru, pihak sekolah. Jika misalkan pihak sekolah tidak menindaklanjuti, baru dilaporkan ke orang tua. Jangan sebaliknya, orang tua dulu baru guru. Itu yang tidak baik. Jadi ketika masalahnya di sekolah, ya kamu dibully atau dizolimi oleh temanmu, maka laporkan dulu. Ketika kamu marah, lampiaskan marahmu dengan cara melaporkan ke guru. Bukan ke orang tua dulu, karena masalahnya di sekolah. Biarkan guru menyelesaikan. Jika tidak bisa selesai, guru pasti meminta orang tua untuk datang ke sekolah untuk saling memaafkan atau bagaimana solusi atas masalah tersebut. Jadi bukan berarti marah dalam hal negatif itu diperbolehkan, tapi kita harus punya resisten, perlawanan terhadap sebuah kejahilan, kemungkaran. Nah, mungkin sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Ada 2 materi yang kita bahas tadi, yaitu putus asa dan gadab. Sekarang Ibu akan memberikan soal. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anakku.